Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat serta orang tua siswa yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, di sini kita sering sekali mendengar kata kurikulum. Sebenarnya, apa sih arti kurikulum? Dan kenapa kurikulum menjadi penting ketika berhubungan dengan pendidikan? Jadi, kurikulum adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dari pendidikan. Gampangnya seperti ini. Kurikulum merupakan panduan yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan siswanya. Lalu, mari kita lihat bagaimana pendidikan di Indonesia berubah dari masa ke masa. Mari kita lihat perkembangan pendidikan di Indonesia berubah dari masa ke masa. Yang pertama, di sini kita lihat pendidikan yang terjadi di awal kemerdekaan, di mana akses pendidikan tidak diperoleh oleh semua anak di Indonesia. Hanya mereka yang merupakan kaum ningrat atau bangsawan dan juga anak pejabat pada saat itu yang memperoleh akses pendidikan. Sedangkan pada masa kemerdekaan, akses pendidikan sudah bisa diakses oleh semua anak di Indonesia tanpa terkecuali. Hanya saja, pembelajaran pada saat itu masih berpusat pada guru. Artinya, guru menjadi sumber pengetahuan maupun informasi yang diperoleh siswa di kelas, dan juga buku teks yang mereka dapat. Jadi, sangat terbatas untuk mencari informasi terkait pembelajaran. Bisa dikatakan mereka belajar bergantung pada keberadaan guru. Sedangkan di abad ke-21 ini, di mana teknologi sudah berkembang pesat seperti sekarang, anak-anak dituntut untuk menjadi individu yang mampu belajar secara mandiri. Artinya, mereka tidak lagi bertumpu pada keberadaan guru untuk memperoleh informasi. Mereka dapat mencari informasi dengan cara mencari buku referensi lain maupun melalui internet karena berkembangnya teknologi dengan pesat, tetapi bukan berarti menghilangkan peran guru tersebut. Guru tetap ada sebagai fasilitator yang membimbing anak-anak tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, kemudian di sini Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita pernah menyampaikan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksudnya di sini adalah pendidikan itu ada untuk membentuk individu yang selamat dan bahagia. Selamat, bahagia jiwanya. Maksudnya adalah individu yang selama ini adalah individu yang mampu hidup dan mengetahui apa kompetensinya, apa keahliannya, apa bakatnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, maka kurikulum disusun dengan memperhatikan kebutuhan anak sebagai murid. Tapi dalam mencapai tujuan, itu ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yaitu yang pertama adalah terjadinya krisis pembelajaran. Hal ini ditandai dengan rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi.
Kemampuan literasi membaca ini adalah kemampuan memahami isi bacaan atau isi informasi dalam teks. Sedangkan literasi numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan atau menerapkan rumus-rumus matematika dasar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran ini diperparah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang awalnya berlangsung secara tatap muka di kelas berubah menjadi pembelajaran yang harus dilaksanakan secara daring, ya, atau mau tidak mau dilaksanakan dengan jarak jauh. Secara daring maupun luring, di sini memanfaatkan beberapa teknologi. Akibat dari perubahan bentuk pembelajaran tersebut dari pembelajaran jarak jauh, maka terjadi ketertinggalan pembelajaran atau terjadinya learning loss. Pembelajaran ini adalah kondisi di mana siswa tidak mampu menyerap atau memahami materi yang diajarkan secara maksimal. Bukan hanya untuk siswa di daerah yang tertinggal, di mana akses internet masih susah, ataupun akses untuk mencari referensi anak-anak itu memiliki fasilitas yang sudah cukup baik maupun mengalami yang disebut dengan ketertinggalan pembelajaran tersebut. Karena hal ini terjadi, maka dilaksanakanlah sebuah tindakan berupa pemulihan pembelajaran dengan cara penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum. Anak-anak, kurikulum di Indonesia sudah berubah beberapa kali ya. Dulu di awal tahun 2000-an kita mengenal digunakannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian pada tahun 2006 kemudian dirubah menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu diubah lagi menjadi kurikulum 2013. Dan sekarang kita akan berubah menjadi kurikulum Merdeka. Kenapa ya kurikulum berganti terus? Rasanya setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Jadi bingung kan? Jadi, kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi mencapai kompetensi murid yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada masa kini dan juga masa depan. Lalu, mengapa kurikulum merdeka? Mengapa kita harus berubah menjadi kurikulum merdeka? Tentu saja karena kurikulum merdeka itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Jadi, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan tentu saja menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, kelebihan kurikulum merdeka adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi, setiap peserta didik itu
merdeka, bebas, mengembangkan karakteristik yang ada pada dirinya. Dan fungsi sekolah adalah memberikan layanan semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi mereka. Karena setiap peserta didik memiliki kecerdasan dan bakat serta minat yang berbeda-beda. Apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Di sini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, tentang budaya, wirausaha, dan teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Apa saja manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah bagi peserta didik. Manfaatnya dapat memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi setiap warga dunia yang aktif. Yang kedua, dapat berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Yang keempat, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Yang kelima, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Yang terakhir, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Ada juga manfaat bagi sekolah, yaitu menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Lalu menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Dan yang tidak kalah penting adalah manfaat bagi guru, yaitu dapat memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Begitulah Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Setelah mendengar tentang keunggulan dan manfaat kurikulum merdeka, siapkah kita menjadi agen perubahan? Marilah kita berubah menggunakan kurikulum yang lebih berpihak kepada murid. Mari kita kembangkan semua potensi yang ada pada diri mereka, sehingga menyiapkan mereka menjadi generasi emas untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, jadi itu tadi kenapa kurikulum perlu berubah-ubah, karena sifatnya yang adaptif, kemudian juga sesuai dengan konteks dan juga kompetensi pada masa sekarang dan juga masa depan, yang tetap mengedepankan kebutuhan siswa. Jadi, bukan karena misalnya ganti menteri, ganti kurikulum ya, tapi karena memang kurikulum itu perlu direvisi dan diperbarui, disesuaikan dengan kondisi pada saat ini, apa yang sesuai untuk siswa pada saat ini, pada abad ke-21 ini, atau pada masa sekarang, di mana teknologi berkembang pesat. Seperti itulah kiranya
Sekian untuk video kali ini. Berikutnya, misalkan Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik, Bapak Ibu bisa memberikan komentar pada kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat yang membara untuk menyiapkan masa depan. Salam sehat, sampai jumpa.